Selamat pagi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak cipta. Hak cipta sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya untuk hak cipta ini tersendiri itu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Mengenai sistem perlindungan hak cipta, ada dua hal. Yang pertama itu adalah mengenai hak moral dan juga hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian juga ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Kemudian kalau kita membahas tentang masa berlaku hak cipta itu sendiri, itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, kelompok pertama yaitu bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlaku hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta yang termasuk dalam kelompok satu ini seperti buku, pamflet, kemudian ciptaan tari, dan segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, juga seni pahat, seni patung, dan seni batik. Ada juga ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang bersifat derivatif. Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat derivatif atau bersifat tiruan berlaku selama 50 tahun yang melingkupi hak cipta sebagai berikut. Karya pertunjukan seperti musik, karya karawitan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ceramah, kemudian ada peta, dan juga ada karya sinematografi. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu pengaruh waktu terhadap karya cipta yang aktualitasnya tidak begitu tahan. Perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun meliputi hak cipta atas ciptaan. Ini seperti karya fotografi, program komputer atau komputer program, kemudian saduran dan penyusunan bunga rampai. Sistem pendaftaran. Jadi untuk bisa mendapatkan hak cipta sendiri, kita perlu melakukan yang pertama itu kita harus melakukan pendaftaran. Adapun prosedur permohonan hak cipta sebagai berikut. Pertama, kita harus registrasi akun, kemudian pilih pengajuan penciptaan digital, kemudian isi seluruh formulir yang tersedia, unggah data pendukung yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pembayaran, itu bisa dengan m-banking ataupun ATM, kemudian pemberian formalitas. Kemudian verifikasi. Setelah itu jika proses permohonan sudah selesai dan pencatatan ciptaan disetujui, maka berikutnya adalah pencetakan sertifikat. Nah, proses penyelesaian permohonan ini cukup singkat, yaitu kurang dari 1 hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan. Jenis ciptaan ini meliputi karya seni, kemudian ada juga karya audiovisual, karya drama, karya rekaman, dan karya lainnya. Nah, untuk ciptaan yang dilindungi, Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk itu, pasal 11 ayat 1 merincikan ketiga bidang tersebut meliputi ada buku dan sejenisnya, kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Kemudian juga ada pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, dan sebagainya. Kemudian ada ciptaan tari atau
koreografi, ciptaan lagu atau musik dengan tanpa teks dan sebagainya, segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat dan sebagainya yang perlindungannya diatur pada pasal 10 ayat 2. Kemudian juga seni batik, kemudian program komputer. Selain itu, Undang-Undang HCE atau Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut daripada ciptaan asli. Sebagai bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu ciptaan baru dan tersendiri yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Tidak ada hak cipta untuk karya sebagai berikut, yaitu seperti hasil rapat terbuka, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian putusan pengadilan, pidato, keputusan badan arbitrase dan sebagainya. Jadi itulah teman-teman tentang hak cipta. Penting sekali untuk kita memahami hak cipta, bagaimana kita mematenkan hak cipta kita, mendaftarkan hak cipta kita, agar hak yang seharusnya kita dapatkan tidak diambil oleh orang lain. Begitu juga para pembisnis, itu sangat penting untuk kita bisa memahami hal ini dan mengetahui tentang hal-hal yang perlu didaftarkan sebagai hak cipta kita sendiri, agar kekayaannya dan hak ekonominya ataupun hak moralnya tidak diambil dan tidak dimanfaatkan oleh orang yang bukan menjadi pemilik atau pencipta dari karya kita sendiri. Semoga teman-teman bisa terbantu dan bisa menjalankan atau mengaplikasikan ilmu ini untuk kesuksesan kita bersama di masa depan dengan ciptaan-ciptaan kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.